Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 10 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terlepas dari Penjara. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-11. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami terus ingin belajar mengalami mujizat-mujizat Allah yang terjadi kepada para rasul-rasul dan orang-orang yang dipakai oleh Allah, dan juga kepada setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin, kita bisa memberikan gambaran tentang apa yang mungkin dan tidak mungkin. Kalau kita boleh berkata, apakah kita boleh bisa menghentikan matahari? Kita tidak bisa. Apakah kita bisa membuat bulan itu jatuh ke bumi? Itu tidak bisa. Apakah kita bisa membuat, katakanlah, lautan itu kita tampung dalam satu ember? Kita katakan itu tidak bisa. Ada banyak aspek dalam hidup manusia itu tidak bisa dan tidak mungkin untuk dilakukan. Di luar semuanya itu, di luar kemampuan manusia, dan kemudian ada banyak terjadi perkara-perkara yang luar biasa, kita boleh katakan itu yang namanya mujizat. Mujizat sangat dekat sekali di dalam peristiwa-peristiwa dalam Alkitab yang kita baca, yang kita lihat, dan juga yang kita saksikan di dalam kehidupan keseharian kita lewat alam semesta. Perjanjian lama, perjanjian baru berbicara tentang banyak catatan-catatan mujizat yang dilakukan oleh Allah, yang kita tahu dengan jelas bagaimana Allah membuat laut Teberau itu kemudian terbelah, dan kita bagaimana mujizat Allah dinyatakan tatkala Tuhan mau menghukum seluruh manusia pada zaman Nuh, yaitu dengan air bah. Di dalam perjanjian baru kita bertemu dengan mujizat bagaimana Yesus melakukan mujizat pertama, yaitu air menjadi anggur, dan mujizat-mujizat perkara-perkara yang lain, berbagai macam penyakit disembuhkan, setan-setan diusir dari orang dirasa, dan ada banyak peristiwa yang lain termasuk bagaimana orang yang meninggal dibangkitkan yang bernama Lazarus. Tetapi di dalam Kisah Rasul berbicara tentang mujizat bagaimana Petrus dilepaskan dari penjara sementara dikawal sedemikian ketat, bahkan dalam tidurnya pun sebelah kiri dan kanan daripada Petrus itu ada penjaga yang rantainya terkait kepada kedua penjaga tersebut. Tetapi Tuhan menyuruh malaikatnya melepaskan, katakan dalam firman Tuhan, Petrus itu dari penjara. Setelah Yakobus dibunuh oleh Herodes yang sedemikian kejam luar biasa, apa yang firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-10? Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Apa yang firman Tuhan katakan dan catat di sini? Bahwa pintu itu terbuka dengan sendirinya, tanpa ada yang merusak, tanpa ada yang membongkar, tanpa ada yang membuka, tapi terbuka dengan sendirinya. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Apa yang firman Tuhan katakan, catat di sini? Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes. Kalimat ini kalau kita kenakan dan aplikasikan dalam setiap kehidupan kita, bagaimana pertolongan Tuhan itu, kita dilepaskan dari penjara yang namanya penjara kehidupan, penjara kemiskinan, penjara kebodohan, penjara kita mengalami ancaman. Kita tahu dengan jelas ada beberapa kemudian para pegawai, karena dia cuma pegawai biasa, tenaga kerja, asisten rumah tangga, yang dikatakan sangat tertekan. Bagaimana majikan yang kaya raya ini memperlakukan seluruh pegawainya itu secara luar biasa. Dalam beberapa kasus sampai pegawai itu tidak boleh keluar. Dan dia berjuang untuk bisa keluar, tetapi diancam karena ada banyak penjaga di sana. Kemudian diketahui dalam peristiwa tersebut,
Berita itu oleh para tetangga kemudian dilaporkan kepada polisi, baru dilakukanlah penggerebekan. Ada banyak peristiwa tatkala orang itu ditekan di penjara, tidak ada yang bisa kemudian keluar tanpa melewati sebuah proses yang namanya itu ada kekuatan yang luar biasa, yang lebih besar dari dirinya. Apa itu kekuatannya? Itu pertama kekuasaan. Kepolisian itu punya kekuasaan yang dipercayakan oleh rakyat kepada mereka melalui negara untuk melepaskan mereka-mereka yang tertawan. Dan kita melihat bahwa ada kekuatan lain kalau kita ingin merusak katakanlah terali besi. Mungkin ada alat tertentu yang bisa untuk memotong besi. Tapi apa yang firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-10 dalam Kisah Rasul 12. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Catatan Alkitab mengatakan terbuka dengan sendirinya. Apakah pintu itu punya kuasa? Apakah itu pintu punya kehendak? Apakah pintu itu punya berpikir? Tidak. Terbuka dengan sendirinya itu bukan berarti dia terbuka dengan sendirinya, tetapi ada kekuasaan Allah melalui malaikat yang mendampingi, menjemput Petrus, mengeluarkan Petrus dari kawal pertama, kawal kedua, sampai firman Tuhan katakan sampai di ujung jalan, sampai kemudian bertemu dengan teman-temannya kembali, para murid-murid setelah keluar dari penjara dan malaikat meninggalkan dia. Pada peristiwa ini, sahabat seperjalanan, kalau kita diperhadapkan kepada persoalan-persoalan hidup, rasanya tidak mungkin tangan dan kakiku terantai oleh masalah hidup. Kehidupanku sudah berada di dalam situasi yang sudah terpenjara. Tidak mungkin keluar dari situasi dan keadaan yang ada. Namun peristiwa apa yang terjadi kepada Petrus bisa terjadi kepada setiap kita masing-masing. Ayat ke-7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dengan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian, lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakan jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Itulah peristiwa bagaimana kuasa Allah lebih besar daripada problem dan masalah hidup kita. Itulah kuasa Allah bagaimana sesuatu yang telah mengikat kita, mengkungkung kita seperti penjara. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, seakan-akan tidak ada jalan lagi untuk kita bisa keluar dari situasi yang ada. Tetapi firman Tuhan mengirimkan bagaimana Allah mengirimkan malaikat untuk menolong kita, menggugurkan rantai yang mengikat kita, membawa kita melewati kawal pertama, kawal kedua, dan bagaimana dikatakan terali itu terbuka dengan sendirinya. Malaikat membawa keluar sampai ke ujung jalan. Artinya kata ujung jalan punya sebuah pemahaman, pengertian. Tatkala Tuhan menolong melalui malaikatnya, Tuhan bawa sampai tuntas, sampai ke ujung. Tidak kemudian setengah-setengah. Kalau kita berbicara pertolongan manusia seringkali hanya setengah-setengah. Itu setengah saja sudah luar biasa. Tapi Tuhan menolong kita sampai ke ujung jalan. Tuhan menolong kita sampai tuntas sepenuhnya. Tidak setengah hati, tidak ada di tengah jalan, tapi sampai selesai. Percayakan hidupmu bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa menolong kita dengan pertolongan sempurna, terlepas dari penjara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.